Saya pernah tinggal di Beijing, saya pernah tinggal di Thailand 1 tahun. Saya survei itu semua kawasan industri. Se-Asia Pasifik itu terbesar, terbanyak kawasan industri ada di Kabupaten Bekasi, ada di Kabupaten Karawang, dan Purwakarta. Nah, kita ada di dalamnya, sehingga ketika ada yang tidak bekerja, itu kenapa sih? Saya asal daerahnya dari Makassar aslinya, tapi di Jawa Barat dari tahun 97, Pak. Saya di Lembang dulu, lalu di Bekasi, dan ke Jepang 7 tahun, dan balik ke tanah air tahun 2005, menetap di Indonesia, dan saya langsung dapat penempatan di KIC Karawang, menjadi supervisor di salah satu perusahaan oil, lubrikan. Dan gak lama kemudian saya menjadi HR. Bapak Ibu yang dididik, saya yang menerima di perusahaan. Dan kebetulan saya ketua forum HRD untuk Kabupaten Purwakarta. Apa sih yang dibutuhkan industri? Sama nggak kurikulum di sekolah? Nah, kalau itu nggak sama, kata ketua yayasan tadi, apa yang kita lakukan hari ini tidak ada inline-nya dengan hari besok, sehingga tidak sampai ke finish-finish. Ini saya ngambil S3 lagi di UPI Bandung, pun sama berdarah-darah, udah semester 3, insya Allah tahun depan selesai doktornya. Ya makin cemplung lagi ke sama manajemen sumber daya manusia juga saya ngambil jurusannya. Jadi tidak tanggung-tanggung memang, karena gemesnya ngelihat adik-adik yang banyak, aduh luar biasa, ini akan kemana gitu loh, yang bonus demografi tadi. Nah, Bapak Ibu sekalian, hasil survei saya pernah tinggal di Beijing 1 tahun, saya pernah tinggal di Thailand 1 tahun. Saya survei itu semua kawasan industri. Akhirnya saya ketemukan, Pak, kawasan industri terbanyak rupa-rupanya ada di 3 kabupaten di Indonesia, Pak. Se-Asia Pasifik loh, Pak, ya. Bukan Asia Tenggara, Pak. Se-Asia Pasifik itu terbesar, terbanyak kawasan industri ada di Kabupaten Bekasi, ada di Kabupaten Karawang, dan Purwakarta. Di PKB ini, Pak, paling banyak. Nah, kita ada di dalamnya, sehingga ketika ada yang tidak bekerja, itu kenapa sih? Saya masuk lagi meneliti lebih dalam sumbernya, kenapa sih mereka menganggur. Rupa-rupanya saya dapatkan, Pak, dari sekian banyak perusahaan di PKB ini, Purwakarta, Karawang, Bekasi, itu hampir di setiap kawasan, Pak, bahkan 90% PMA Jepang. Ini saya mau di Bekasi, di Purwakarta, di sini sama, Pak, bahasa saya. Nah, pertanyaan saya, adik-adik kita, bahwa di kampus, saya juga dosen udah puluhan tahun, Pak. Di pertanyaan saya, kenapa program bahasa Jepang itu kok minim? Dunia kerja di sana itu, Pak, jauh sekali dari persepsi lah, dari persepsi kita di Indonesia. Saking tertata bagusnya gitu loh, Pak. Benar-benar orang di sini seperti ini, oh ini begini, paham gitu. Nah, itu yang membawa mereka dikit-dikit mandiri. Satu titik dia langsung tak. PMA Jepang hampir 90%. Sehingga ketika sudah punya N5, N4, otomatis, Pak, saya udah bawa nih agen saya, andalan saya, Pak. Nah, kita inilah orang-orang yang berada di industri dan berada di dunia pendidikan. Nah, itu kalau untuk dalam negeri, Pak, banyak, Pak, yang bisa dilakukan. Yang penting punya N4, N5, N4, apalagi N3, N2, wah, udah. Kapan ya saya bisa dapat adik-adik yang punya N2 gitu. Luar biasa, Pak, kalau udah punya N2, apalagi N1. Mungkin di Indonesia N1 nggak ada 100 orang, Pak. Saya saja baru N2, Pak. Gitu. Tapi ya terus kita belajar gitu. Kata Pak Presiden kan dunia ini cepat gitu. Kalau kita pelana promo ditinggal.